publik itu berhak memperoleh pemimpin yang baik, pemerintahan yang baik. Itu hak mereka. Itu bukan anugerah, itu hak. Mengapa itu kemudian DKI kita tertibkan? Dulu pemerintah DKI itu punya 3 wakil gubernur. 3 wakil gubernur. 3 wakil gubernur. Tahun berapa itu? Sebelum reformasi. Otonomi daerah itu dalam imajinasi kami yang merancang itu dulu, itu paling lambat 10 sampai 20 tahun. Paling lambat 20 tahun itu kesejahteraan itu sudah merata dan Indonesia semakin maju. Kalau di timeline kan berarti 20 tahun itu harusnya tahun 2019 kemarin. Ya, seharusnya. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini Ruang Dialektika kedatangan tamu yang bagi saya dan mungkin bagi teman-teman di generasi saya menjadi salah satu guru, menjadi salah satu pemandu yang di pergantian era reformasi banyak memberikan kami arah tentang sebenarnya perubahan seperti apa yang kemudian harusnya dijalankan oleh bangsa kita saat itu. Tidak hanya perubahan dari sisi politik, karena tentu saja kemudian perubahan-perubahan itu harus ngomong detail-detailnya. Yang salah satunya kemudian mewujud menjadi apa yang disebut dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Dan beliau adalah salah seorang arsiteknya lah gitu ya. Kehormatan sekali Prof. Rias Rasid mau hadir di Ruang Dialektika. Selamat datang Prof. Terima kasih. Salam Pancasila dulu Prof. Sehat-sehat Prof ya. Sehat alhamdulillah. Terima kasih Pak Wijanarko. Prof, saya pikir kita agak kekurangan suara yang kemudian bisa memandu masyarakat hari ini untuk memahami berbagai macam dinamika yang terjadi. Sebagian besar perdebatan itu hanya, menurut saya, hanya berhenti di aspek-aspek politik dan turunannya. Rame-rame pencalonan, rame-rame masalah-masalah isu-isu politik, kabinet dan sebagainya. Padahal di balik itu semuanya harusnya juga ada permasalahan-permasalahan yang lebih teknokratis yang harus kita jawab gitu ya. Dan bagi kami suara-suara seperti itu ini masih sangat kurang untuk kemudian mengisi ruang diskusi publik. Karena itu kami berharap kehadiran Prof. Rias di Ruang Dialektika ini mampu untuk mengisi sedikit. Kami mulai dengan pertanyaan gini Prof. Demokrasi itu kita pilih sebagai sebuah mekanisme pemerintahan dan kebangsaan, karena dengan demokrasi kita diberi ruang untuk setiap 5 tahun sekali bisa untuk melakukan evaluasi. Kalau ada yang kurang, ada kesempatan untuk memperbaiki. Kalau ada yang baik, ya nanti akan diuntungkan lah mereka kepemimpinan berikutnya. Hari ini kita ada di ruang persimpangan itu. Kemarin pemimpin lama sudah selesai. Saya nggak suka istilah lengser, karena istilah lengser itu mengindikasikan dipaksa atau karena sebenarnya kan pelajaran terpenting dari reformasi itu membuat pergantian pemimpin itu nggak harus dipaksa. Memang sudah selesai 5 tahun. Itu reguler saja ya. Makanya reguler saja, nggak pakai istilah lengser. Ya memang sudah waktunya selesai. Nah, yang lama selesai, yang baru. Tapi kan yang baru ini membawa misi, membawa keinginan yang harusnya lebih baik dari yang kemarin. Pertanyaannya kemudian, apa sih kira-kira warisan yang 10 tahun ini, biar tidak terlalu menggeneralisir gitu ya, yang menurut Prof. Rias menjadi perlu untuk diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo. Kaitannya mungkin dengan pemerintahan, aspek pemerintahan dan otonomi daerah mungkin Prof, yang secara umum dulu aja kita mulai dari situ Prof. Ya, jadi problem utama yang kita lihat dan kita hadapi sekarang berkenaan dengan pemerintahan ini adalah persoalan manajemen, tata kelola negara, tata kelola pemerintahan, yang itu agak repot diterima oleh Pak Prabowo setelah 10 tahun di bawah kepemimpinan Jokowi. Jadi,
semua orang sudah tahu mengenai apa kerepotan itu, ya. Jadi sebenarnya harus fokus ke situ. Bagaimana menata ulang negara ini, pemerintahan ini, sehingga dia tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan yang terutama lebih dari itu adalah bisa menyelesaikan masalah. Sampai hari ini, kita belum ada kesepakatan mengenai prioritas-prioritas apa yang harus ditangani dari masalah-masalah yang ada di depan mata itu. Nah, ini yang bikin saya agak prihatin, ya, karena orang-orang yang sibuk membicarakan soal kabinet dan segala macam, ya, soal apa itu ret-ret di Magelang, itu memang bagus untuk berita. Tapi kalau kita bicara mengenai ke depan pemerintahan ini, itu belum menjawab. Ya, jadi sampai sekarang itu kita belum tahu nanti arahnya pemerintahan ini akan kemana. Yang kita tahu kan pidato-pidato, memang hebat semua isinya. Tapi kan pidato itu kan retorika. Iya. Itu belum bisa diterjemahkan menjadi komitmen, karena itu belum dituangkan ke dalam satu desain kebijakan yang bisa menunjukkan langkah-langkah berikutnya itu kemana. Kita belum punya, ya, sampai hari ini, ya. Bahkan ret-ret itu termasuk sidang kabinet pertama itu belum ada penjelasan mengenai peta besar tantangan dan masalah yang kita hadapi, bagaimana menghadapinya, prioritasnya apa, atau jadwalnya seperti apa. Ya. Di banyak negara itu setahu saya praktek pemimpin baru, entah presiden entah perdana menteri, salah satu yang disampaikan di pidato inauguralnya itu, pengukuhannya itu salah satunya biasanya adalah yang dikenal dengan program 100 hari. Ya, semacam quick wins, apa yang mau dicapai dalam jangka pendek. Betul. Ini yang sekarang menurut Prof Sekarang belum ada. terlalu umum. Kita tidak spesifik. Ambil contoh saja, bagaimana manajemen ke depan ini ditata sedemikian rupa sehingga korupsi yang selama ini kita anggap sebagai momok terbesar yang mengancam eksistensi pemerintahan ini bisa diatasi. Kemarin terbesar benar Prof, ketemu hampir 1 triliun uang dan emas di rumah seorang hakim. Itu sangat memalukan. Jadi ini bukan lagi main-main, dan itu tidak sekedar misalnya memerlukan komitmen memperkuat KPK, itu tidak menyelesaikan masalah. KPK itu satu elemen kecil saja dalam proses manajemen. Ya, tugasnya KPK kan mengidentifikasi korupsi, menangkap dan menghukum melalui pengadilan kan. Ya, tapi sebenarnya korupsi itu bukan soal itu saja, bukan soal pelanggaran saja. Ini adalah persoalan administrasi, persoalan manajemen. Ada peluang dalam manajemen kita yang memungkinkan korupsi itu terjadi. Jadi yang perlu ditata itu adalah manajemen. Nah, ini yang menurut saya belum dipetakan. Saya sebenarnya merindukan sidang kabinet pertama itu ada satu pemaparan. Ini loh masalah kita sekarang. Nah, kamu semua menteri-menteri ini tugasmu ini. Jadi kemudian nanti mereka ditugaskan membuat rencana kerja, bagaimana menerjemahkan semua kebijakan besar yang diinginkan oleh presiden ini ke dalam langkah-langkah mereka 5 tahun ke depan atau per tahun. Ya, sehingga itu bisa dinilai dalam rapat kerja kabinet. Nah, ini belum terjadi. Jadi saya kira kabinet ini masuk pun, ya, terutama menteri-menteri yang baru yang belum pernah duduk sebelumnya, itu kan juga agak bingung. Contohnya adalah Pigai, belum masuk kantor sudah minta tambahan anggaran gitu loh. Jadi ini sebenarnya, ya, saya bisa memahami bahwa mungkin dia langsung lihat ini kok anggarannya kecil banget, sedangkan dia punya ide banyak. Tapi kan mestinya tidak begitu. Mestinya kan dia masuk dulu, dia pelajari apa misi yang harus dia bawakan sesuai dengan program presiden, dia identifikasi masalah, baru dia hitung anggaran, dia tentukan kendala-kendala apa yang akan mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya. Jadi menurut Prof ya, seharusnya brief dari presiden itu terhadap bagaimana arah itu disampaikan secara jelas kepada, harus clear pada sidang kabinet, terutama sidang pertama. Di situ harus ada pemaparan yang luas dan lengkap, ya, mengenai apa yang ingin dicapai, apa sasarannya, ya, apa potensi-potensi kendala yang akan dihadapi, bagaimana pengarahan untuk menghadapi semua itu, dan meminta mereka berkomitmen. Ya, ini memang agak repot karena itu hanya bisa terjadi dalam satu tim
yang memang katakanlah dengan tanda petik itu fully kompeten. Ya, kalau tidak kompeten dia tidak bisa diarahkan. Jadi ini yang kendala pertama yang kita hadapi adalah presiden belum berpikir sampai ke situ. Ya, format kabinet yang gemuk ini itu sama sekali tidak mengindikasikan pemahaman yang cukup terhadap problem besar yang kita hadapi. Jadi kesan saya, maaf aja kalau saya keliru, ya, kesan saya kabinet gemuk ini lebih banyak untuk akomodasi. Akomodasi dari pertama kelompok yang sangat nyata itu adalah akomodasi dari keinginan Jokowi. 16 atau 17 orang menterinya Jokowi diadopsi ke dalam pemerintahan baru. Sejak kita reformasi tidak pernah kejadian. Tidak pernah kejadian itu kabinet sebelumnya dimulai dari Gus Dur sampai Megawati sampai SBY ya sampai Jokowi pun tidak ada itu akomodasi dari kabinet lama sampai mencapai sejumlah itu. Nah tapi ini karena ini harus diakomodasi, entah apa perjanjiannya, entah apa pertimbangannya, terpaksalah kabinet ini jadi gemuk. Jadi saya tuh percaya bahwa sebenarnya ini bukan desain awal Pak Prabowo untuk mempunyai menteri yang begitu banyak, tambah lagi wakil menteri. Ya seolah-olah wakil menteri itu suatu keharusan, ya bahkan ada lebih dari satu. Belum lagi menko-menko yang sangat banyak. Ini semua menurut saya di luar rencana awal Pak Jokowi, Pak Prabowo. Saya menduga ini ada satu situasi yang fait accompli yang dia tidak bisa hindari sehingga harus membuat ini. Jadi terpaksa ya gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Lalu beberapa orang yang mencoba optimis mengatakan bahwa ini mungkin langkah awal saja. Akan ada evaluasi, akan ada langkah-langkah lagi untuk menertibkan, langkah-langkah untuk merapikan kembali kabinet ini ke depan. Tapi saya tidak bisa optimis seperti itu. Kenapa? Karena kita orang Indonesia ini kalau melakukan sesuatu atas kesepakatan dengan orang yang kita anggap perlu kita ikuti, tidak mudah mengubahnya. Tidak mudah. Katakanlah misalnya, ada kesepakatan antara Prabowo dengan Jokowi mengenai penampungan orang-orang itu. Karena itu tidak mungkin tanpa kesepakatan. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin itu pilihan Pak Prabowo secara independen ya terhadap orang-orang ini. Mesti ada kesepakatan. Nah kesepakatan ini susah mengubahnya karena ada ikatan moral. Ada ikatan moral. Pak Prabowo itu terikat dengan dua ikatan moral terhadap Jokowi. Pertama, dia bekas anggota kabinetnya Jokowi, ya, sehingga dia harus taat dan patuh selama 5 tahun itu, dan itu akan membekas terus. Yang kedua, bisa saja Pak Prabowo menganggap bahwa dia itu menang jadi presiden karena jasa Jokowi. Terlepas dari bagaimana Anda menilai jasa itu seperti apa, ya. Jadi ini mengikat Pak Prabowo. Makanya tidak mudah membayangkan itu akan dirombak dalam waktu yang dekat. Katakanlah 100 hari atau 1 tahun lalu dia rapikan kembali, itu agak ragu saya. Karena ini perasaan orang Indonesia itu beda dengan orang lain. Ya, orang Indonesia itu apalagi kalau dia tidak ada konflik terbuka kan, dia kan merasa sulit untuk sungkan kalau orang sungkan. Ya. Sungkan untuk mengubah itu, kesepakatan-kesepakatan itu. Jadi ya memang ini perlu waktu untuk kita mengevaluasi. Saya tidak mau mengevaluasi sekarang secara menyeluruh, apalagi melihat prospeknya, karena saya masih ragu mengenai bagaimana ini bisa dihandle. Kalau kembali ke tadi ya yang diidealkan Prof, presiden baru memberi arahan, memberi gambaran yang utuh di sidang kabinet pertama tadi, dan kemudian itu diterjemahkan oleh menteri-menterinya ya, jadi yang operasional. Itu hak publik di mana Prof untuk katakanlah ya. Hak publik itu kira-kira di mana untuk kemudian katakanlah di demokrasi salah satu ruang yang dibuka adalah kita ikut mengawal, kita ikut bisa memberi masukan dan sebagainya. Kalau itu tidak ada sama sekali, tidak dibuka. Ada hak publik. Pertama saya kasih dulu substansial. Ya, gimana Prof? Publik itu berhak memperoleh pemimpin yang baik, pemerintahan yang baik. Itu hak mereka. Itu bukan anugerah, itu hak. Kalau tidak diperoleh hak itu, dia bisa menuntut. Publik berhak menuntut hadirnya pemerintahan yang baik.
Untuk itulah mereka mau menjadi warga negara dan rakyat yang patuh pada aturan, pada hukum, pada segala macam ketentuan yang tidak bisa mereka hindari sebagai rakyat. Bahkan kalau ditarik ke belakang, untuk hadirnya pemerintah yang baik itulah rakyat Indonesia berkorban melawan penjajah. Ya, jadi itu hak. Hak ini harus kita sadari, harus diberikan kepada rakyat. Nah, pemerintah yang baik itu kan ada kriterianya. Ya, kalau secara konvensional ya, pemerintah yang baik itu kan pemerintahan yang berisikan orang-orang dengan integritas tinggi, Iya, dengan kepribadian yang bagus, dengan kompetensi yang kompetensi. mumpuni, kan begitu. Jadi rakyat berhak memperoleh pemerintah yang baik, pemerintah yang kompeten. Maka kalau pemerintah berisikan orang-orang yang tidak kompeten atau diragukan kompetensinya atau diragukan integritasnya, maka itu bisa dianggap sebagai penyimpangan atau pengkhianatan terhadap hak rakyat untuk memperoleh pemerintah yang baik itu. Ini tidak gampang. Dan rakyat berhak menyuarakan. Nah, itu yang terjadi sekarang. Iya, iya. Sudah mulai ada penilaian, mengapa kok pemerintahnya, kabinetnya kok terlalu gemuk, ya? Kenapa kok menkonya sampai 7 orang? Mengapa kok harus ada wakil menteri di setiap kementerian? Bagaimana dengan sekjen, dirjen, segala macam, inspektorat yang jenderal yang ada di kementerian itu? Nanti susah ngatur kewenangannya. Sebab saya ingat dulu, ini saya punya pengalaman dulu. Mengapa itu kemudian DKI kita tertibkan? Dulu pemerintah DKI itu punya 3 wakil gubernur. 3 wakil gubernur. 3 wakil gubernur. Tahun berapa itu? Sebelum reformasi. Sebelum reformasi. 3 wakil gubernur. Itu mengatur pembagian kerjanya itu susah banget. Nah, sementara kan ada sekda. Yang selama ini secara administratif, sekda itu kan orang kedua dari gubernur. Secara administratif ya. Wakil itu kan bukan administratif, itu politis. Dia itu orang kedua. Ya, ini yang bisa terganggu sekdanya. Ya, ya, belum lagi asisten-asisten sekda. Belum lagi kepala-kepala dinas dan segala macam. Itu kan semua harus di-manage dengan baik. Nah, kalau di atas itu terlalu besar, ini koordinasinya menjadi repot. Karena membagi bidang koordinasi pun sudah menjadi masalah gitu. Nah, pejabat-pejabat teknis ini yang namanya sekjen, dirjen itu kan sudah punya standar kerja. Iya. Ya, dengan syarat-syarat kompetensi yang sangat tinggi, ya. Rata-rata dari karir juga. Ya, kan? itu memang karir murni. Ya, jadi mereka ini ruang geraknya bagaimana menghadapi menteri-menteri dan wakil-wakil menteri ini, yang itu kan ujung-ujungnya pekerjaan harus turun kepada mereka. Menteri dan wakil menteri itu kan tidak bisa mengerjakan langsung. Yang mengeksekusi itu kan sekjen, dirjen, inspektorat, itu direktur-direktur dan segala macam itu. Gimana berarti itu nanti kira-kira Prof caranya? Saya tidak bisa bayangkan. Ya, Ada yang kementerian sampai 3 kan wakil wamennya? itulah dia. Ditambah lagi dengan utusan-utusan khusus segala macam. Yang redundant lagi apa? Ada penasihat presiden di luar One Team Press. Ini baru pertama nih. Jadi One Team presiden, Press masih ada sendiri. jadi Penasihat ya, presidennya di luar One Team Press ya? One Team Press itu harus ada karena itu undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Itu undang-undang dasar. Penggantinya DPA dulu. Ya. Kan? Jadi kalau ada One Team Press, ada penasihat-penasihat ini, penasihat apalagi lebih senior itu juga agak susah. Ya, agak susah memanagenya gitu loh. Jadi ini harus diperjelas semua. Saya takutnya ini overload. Ya, dan belum lagi ini para ahli keuangan harus bicara. Apa konsekuensi keuangan dari struktur kabinet yang seperti ini? Ya, kita harus bicara terus terang. Berapa ongkosnya ini? Ini kan beban APBN. Beban APBN, jangan dianggap enteng. Ya, belum lagi kalau kinerjanya nanti tidak maksimal. Ya, saya belum bisa mengatakan ini pemborosan. Kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu bagaimana ini bekerja semua. Ya, ya. Itu baru dari segi internal manajemen. Belum programnya. Program itu kan mesti ada identifikasi. Persoalan kita yang terbesar itu apa? Di bidang ekonomi itu apa sasarannya? Apa sasarannya ini? Pemberdayaannya, ekonominya ini. Bagaimana mengatur perdagangan internasional? Bagaimana mengatur ekonomi kerakyatan ini? Memberdayakan para pengusaha kecil dan menengah yang selama ini selalu menjadi tema dari pembicaraan kita tentang ekonomi Nggak kerakyatan. selesai tapi. Ya, itu sudah selesai. Ya, belum lagi menghadapi international trade. Ya, itu yang apa ya? Yang memerlukan betul-betul visi yang besar. Ya, saya baru dapat berita hari ini, saya baca bagaimana
apa itu sektor impor itu menjadi bancakan korupsi. Iya. Ya, jadi ketika ada berita mengenai Pak Lembong, Menteri Perdagangan Menteri daerah Perdagangan dulu Jokowi. itu ya, diperiksa kejaksaan karena kasus impor gula, saya baca datanya justru di masa dia itu impor gula yang paling kecil. Paling kecil. Nah, kalau impor gula paling kecil di masa dia itu bisa bermasalah korupsi, bagaimana Yang dengan lebih besar. menteri-menteri sebelum dan sesudahnya yang impor gulanya sangat besar? Belum komoditas lain. Ya, jadi memang sektor impor itu, fasilitas impor itu kan dari dulu sih kita sudah tahu. Ya, tapi ini sekarang kan dengan adanya kasus ini kita teringat lagi bahwa itu semua adalah keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada sejumlah kecil orang. Karena impor kan tidak semua orang bisa. Iya, iya, iya. Dan untuk bisa dapat kesempatan itu kan ada jalannya gitu. Ada kickbacknya gitu. Nah, itu dia. Ada setoran-setoran Jadi- yang harus di. Jadi dari sektor itu saja itu masih rumit sekali. Bagaimana nanti mengatasinya itu? Jadi persoalan ekonomi kita ini, persoalan keuangan negara, ya. Contoh misalnya ini sudah diangkat oleh Rocky Gerung dan lain-lain bahwa untuk tahun 2025 kita mesti cari uang lagi untuk pinjaman menutupi APBN kita. Iya. Ya, jadi Gali lubang tutup lubang ya terus. itu sudah pasti. Jadi ya memang sudah cocok lah Ibu Sri Mulyani menjadi menteri lagi karena yang paling tahu soal utang berutang ini dia, dan mungkin dengan tanda petik yang paling dipercaya oleh international funder itu. Ya, kalau dikasih menteri keuangan baru tidak dipercaya kan susah pinjam uang. Gitu. Jadi ini persoalan-persoalan mesti identifikasi apa-apa saja yang kita harus prioritaskan, dan itu harus dibuka kepada publik supaya ada masukan. Yang ahli-ahli itu kan kebanyakan di luar kabinet kan. Iya. Ya, ini para ahli ini harus disuruh bicara, ruang publik harus dibuka untuk mereka beri masukan. Jadi masukan-masukan yang berbeda itu, masukan-masukan yang katakanlah bernada agak pesimis atau agak keras itu harus diberi kesempatan untuk muncul supaya pemerintah punya perspektif bagaimana mengidentifikasi masalah. Ini yang paling penting tadi. Identifikasi masalah dulu. Kalau identifikasi masalahnya keliru, solusinya keliru. Seperti dokter tadi itu. Berobat Dokter yang salah diagnosa pasti salah mengobati. Ya, nah diagnosa itu kan memerlukan informasi. Ya, dan memerlukan pendapat. Ya, memerlukan antisipasi kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 kan. dan itu sampai hari ini minimal kita rekaman 7 hari sejak pelantikan itu kita belum melihat sama sekali Belum. semua. Makanya saya juga heran, saya masih wait and see ya. Saya sebenarnya mau memonitor ya bagaimana langkah-langkah Pak Prabowo untuk identifikasi masalah. Karena itu yang paling penting. Jangan kita masuk kantor kita tidak tahu dari mana harus mulai. Ya, jadi kita mestinya presiden, wakil presiden, menteri-menteri, kepala-kepala institusi besar itu masuk kantor, dia sudah tahu peta permasalahan yang mereka hadapi, bagaimana mengatasinya, bagaimana prioritas penanganannya. Itu. Dan itu harus dikoordinasikan satu sama lain. Iya, iya. Dan hari ini juga ruang publik mengkhawatirkan gini, Bro. Rasanya dari sejak reformasi apa istilahnya? Bukan nuansa. Corak sebuah kementerian hari ini. Itu semakin kesini semakin politis, Bro. Seolah-olah kemudian ada dalam tanda petik kafling gitu ya. Kementerian ini jatahnya ini. Itu sudah bukan rahasia lagi. Nah, itu kan mengkhawatirkan sekali dalam semangat. Saya masih ingat sekali ya. Dulu itu birokrasi itu kan netral dari kepentingan politik. Karena siapapun kepemimpinan politiknya berganti, harusnya birokrasi tidak ada perubahan yang terpengaruh karena kalau misalnya birokrasi itu juga terpengaruh dengan politik, maka tiap 5 tahun ini akan ganti gitu kan. Yang ganti arah kebijakannya, tapi birokrasinya harusnya profesional tadi. Nah, kenapa kita sampai ke titik hari ini seolah-olah kementerian itu menjadi kendaraannya partai politik? Itu yang paling mengkhawatirkan sebenarnya. Dari dulu saya selalu teriak mengenai itu. Ya, jadi persoalan birokrasi itu dia selalu menjadi sasaran tembak.
bagaimana supaya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan politik, terutama politik 5 tahunan itu, pemilihan itu. Tapi di sisi lain ada teriakan-teriakan dari dalam pemerintahan sendiri bahwa birokrasi harus netral, ini harus netral, ditakut-takuti terus birokrasinya. Padahal mereka diam-diam disalahgunakan. Di sini munafiknya ini. Di sini munafiknya ini paling cilaka kalau kita munafik. Munafik itu adalah dosa paling besar. Kalau Anda beragama Islam, Anda tahu bahwa orang munafik itu lebih rendah derajatnya di neraka daripada orang kafir. Nah, ini kemunafikan ini masih kita pelihara. Ya. Dari dulu saya mengatakan, ini birokrat ini selalu korban. 2 atau 3 calon bupati bersaing. Begitu masuk, dia langsung bikin mutasi besar-besaran dengan alasan pejabat-pejabat ini dulu tidak netral, dia tidak mendukung saya. Mendukung lawan. Ya, itu yang begitu. Itu bukan rahasia lagi. Jadi netralitas birokrasi itu belum pernah bisa kita wujudkan. Pilpres terakhir saya tahu. Pilpres terakhir itu tidak netral birokrasi. Ya, bahkan kepala desa pun sudah punya pilihan itu. Ya sudah dimobilisasi, itu bukan rahasia lagi. Jadi kasihan mereka itu. Tapi setelah itu mereka dikorbankan. Padahal mereka itu berjasa memenangkan seseorang. Ya, baik bupati, wali kota, gubernur, karena dimobilisir. Itu jadi di puncaknya sendiri keinginan untuk menetralisasi birokrasi itu hanya di mulut. Dalam praktek itu didaya gunakan. Ya, saya capek saya menghadapi itu. Ya, capek saya. Teman-teman saya yang masih ada, junior saya, bekas-bekas mahasiswa saya itu, kalau saya beritahu supaya mereka netral, mereka bilang tidak bisa, Pak. Ya, Pilpres kemarin itu masih masuk SMS banyak kepada saya. Kami dipaksa, kami digiring, kami ditakut-takutin oleh institusi ini, Anda tahu lah semua. Ya, jadi bohong kalau dikatakan itu birokrasi sudah netral sekarang. Mereka malah menjadi semakin jauh terperangkap dalam satu kooptasi politik yang menurut saya itu sangat negatif dampaknya terhadap pemerintahan kita ke depan. Dan harusnya dengan semangat tadi, kalau mau berobat itu konsultasinya pasiennya harus ngomong yang benar sehingga diagnosanya dokternya juga benar. Harusnya Prabowo juga menyadari ini sebagai sebuah masalah gitu ya, untuk kalau mau menyelesaikan ini. Karena kan itu amanat undang-undang, Seharusnya undang-undang begitu. pemilu. Jadi begini, jadi saya kan kenal juga Pak Prabowo secara pribadi ya. Saya sangat yakin beliau itu orang pintar. Tidak mungkin dia tidak tahu semua ini. Dia tahu semua, dan saya kira secara global sudah ada bayangan-bayangan mengenai apa yang dia harus lakukan. Karena apalagi dia kan calon presiden 2 kali, ini yang ketiga. Ya, jadi mestinya sudah punya ide apa yang harus dilakukan dalam. Tapi kemudian kejebak oleh fakta realitas politik yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya. Ya, yang tadi itu yang sekarang lagi ribut. Sekarang kan di medsos sudah ramai lagi itu. Apa isi pembicaraan Pak Prabowo di Malang, di Jogja, di Solo dengan Pak Jokowi. Yang 2 hari sebelumnya itu. Bahkan ada versi, ini kan saya nggak tahu lah benar tidaknya, tapi ada menganalisis begini. Itu sebelum tanggal sekian pertemuan di Solo, pikirannya Pak Prabowo itu masih seperti ini untuk kabinet. Tapi setelah pulang dari sana kok berubah gitu loh. Ini semua diidentifikasi oleh publik. Saya sendiri tidak paham mengenai itu. Ya, tapi ini saya monitor semua. Jadi kembali lagi, jangan sampai kita terlambat. Tugas Pak Prabowo dan tim intinya adalah mengidentifikasi masalah. Apa identifikasi masalah beliau yang kita hadapi di negeri ini? Dan apa prioritasnya? Kemudian bagaimana manajemennya untuk menjalankan prioritas itu? Itu harus ada target-targetnya. Dan itu perlu dibuka dan itulah yang itulah yang beliau pompakan kepada menteri-menterinya. Ini loh, kamu punya tugas, masing-masing spesifiknya ini, dan saya ingin targetnya ini harus tercapai. Mestinya begitu. Jadi mereka masuk itu dengan pikiran mau bekerja secara maksimal mengatasi masalah. Pemerintah itu adalah pihak yang menyelesaikan masalah, bukan menciptakan masalah. Ya. Kalau pemerintah menciptakan masalah karena ketidakmampuannya, itu jadi beban masyarakat. Itu pengkhianatan sebenarnya. Ya. Karena tugas Anda itu menyelesaikan masalah, bukan menciptakan masalah gitu. Ya, kita bayar pajak, kita segala macam, termasuk ketaatan kita pada aturan. Itu. Bayangkan kalau semua orang tiba-tiba melakukan public disobedience terhadap negara.
Kan kacau balau ini. Karena merasa bahwa negara toh nggak ini sama saya, nggak peduli dengan kepentingan saya, ngapain saya? Bisa terjadi begitu. Nah ini semua dalam masyarakat kan banyak elemen. Ada elemen yang berpikir positif, ada yang memang mencari kesalahan saja. Lalu kapitalisasi kesalahan-kesalahan itu sehingga menimbulkan frustrasi dalam masyarakat. Iya. Nah itu merugikan pemerintahan negara. Kalau masyarakatnya frustrasi, masyarakat harus optimis. Nah ini juga selain ini pernah saya sampaikan kepada Pak Mahfud, kawan saya, ketika dia pertama kali jadi Menko Polkam. Itu waktu ya dia kan sahabat saya, tapi saya bisa bicara terus terang sama dia. Saya bilang, Pak Mahfud, Anda kan tahu pemerintahan itu tugasnya merangkul elemen-elemen berbeda, menyatukan mereka. Pemerintahan itu tugasnya adalah mengubah lawan menjadi kawan. Ya, sehingga jangan sampai kita menambah jumlah orang yang anti pada negara dan anti pada pemerintahan. Jadi itu misi Anda. Ya, jangan pemerintah itu menciptakan musuh-musuhnya sendiri. Jangan. Harus dirangkul Rugi semua. kita. Ya, kalah kita. Pemerintah itu mengubah lawan menjadi kawan. Caranya persuasif, caranya akomodatif. Caranya memberi satu perspektif yang bisa mengubah cara pandang mereka terhadap negara. Nah kalau semua orang berpaham positif tentang negara dan percaya pada pemimpinnya, pada pemerintahannya, bahwa bisa berbuat baik, otomatis dukungan itu 100%. Partisipasi akan dengan sendirinya. Pasti tinggi sekali. Ketaatan juga akan bisa kita rasakan itu. Ya. Nah itu kan yang kita idam-idamkan dari dulu. Itulah Indonesia yang adil dan makmur kan. Ya. Nah ini kan dulu cita-cita dari para pendiri negara. Para pendiri negara. Kemerdekaan itu adalah pintu gerbang menuju masyarakat adil makmur. Sampai sekarang kita belum melewati pintu gerbang itu. Masih di situ terus muter-muter gitu. Muter-muter. Nah ini Sudah bagaimana? di pintu gerbang jalannya ke depan nggak ada masalahnya, bro. Jalannya nggak ada, yang mimpin ke depannya juga bingung. Mundur lagi. Tidak pernah melewati gerbang itu. Ya. Dia aja indeks kemakmuran itu. Ya. Keprihatinan Pak Prabowo mengenai gizi anak-anak sekolah kita. Itu real sebenarnya. Kemudian muncullah ide itu yang awalnya saya mempertanyakan itu ya, mengenai makan siang gratis buat anak-anak sekolah itu. Tapi sekarang saya lebih paham bahwa memang itu perlu. Cuma manajemennya bagaimana? Iya. Manajemennya bagaimana? Tidak mungkin Anda kasih makan sekian banyak orang, sekian banyak sekolah dengan manajemen terpusat. Iya. Harus desentralisasi. Ya. Iya. Jadi jangan lagi nanti ada kementerian yang mengurus itu. Karena itu akan benar-benar jadi ajang bancaan lagi kalau itu terpusat Ya. secara itu. Jadi itu mesti ada tanggung jawab kepada pemerintah daerah yang terdekat untuk menangani itu. Dan itu harus pusat hanya mengawasi dan memberi supervisi terhadap itu. Jangan lagi ada proyek. Ya, karena saya dengar ada rencana impor ini, impor itu untuk menutupi itu. Ya, seharusnya kan kita fokus pada bahan-bahan lokal gitu loh. Sehingga program itu mempunyai dampak multiplier terhadap ekonomi masyarakat kita, terhadap kesejahteraan kita, terhadap pembukaan lapangan kerja, dan segala macam. Kalau solusinya impor lagi, ya bagaimana dong? Potensi-potensi yang tersedia itu belum dimanfaatkan. Iya. Artinya di beberapa hal Prof Dias sebenarnya menunggu ya detailnya. Ya kalau bahasa ininya kan the devil in the detailnya gitu kan. Oke, nanti mau mencapai mau melaksanakan makan siang gratis. Detailnya gimana ini? Itu yang penting nanti kita Betul. kita cermati bersama. Ya. Dan sampai hari ini minimal plus seminggu ini saya kira kita kasih kesempatan program unggulan ini kita belum punya gambaran. Saya kira kita jujur aja, kita kasih waktu 100 hari untuk itu. Jadi, ya, tapi kalau nggak ada gambaran juga 100 hari itu mau mencapai apa kan juga itu nanti dia. nagihnya mana gitu, apa yang ditagih. Jadi saya itu tidak terlalu percaya bahwa 100 hari itu adalah ukuran prestasi. Bukan. Saya lebih cenderung 100 hari itu adalah kita bisa mendengar dan melihat konsep besar dari penanganan masalah untuk ke depan 5 tahun itu. Karena kalau 100 hari harus berprestasi itu tidak fair juga. Mereka saling mengenal aja baru. Iya. Gitu. Mereka mengenal pemerintah, mengenal kantornya saja baru. Bagaimana bisa berprestasi dalam 100 hari? Dalam pemerintah itu kan memerlukan aturan-aturan. Tidak bisa dalam sumber tidak tanpa aturan. Nah ini kan penataan aturannya bagaimana? Manajemennya seperti apa? Bahan baku yang akan digerakkan itu seperti apa?
Itu kalau menurut saya lebih baik 100 hari kita Fokus ke arahkan sana ya. untuk identifikasi masalah Iya, iya. secara tepat dan benar. Itu. Dan itu Nggak usah akan, terlalu paksa diri harus berprestasi. Prestasi apa dalam 100 hari? ya kalau nyebutnya sih bukan prestasi ya, quick wins gitu. Minimal ada yang kelihatan bisa dicapai gitu. Kalau Ya misalnya itulah tadi. Minimal orang yang masuk jadi menteri itu paham apa yang harus dia kerjakan. Dan tahu tanggung jawabnya itu dulu sudah cukup. cukup ya. Ya, Dan jangan langsung dia bikin selamatan terus. Ya, itu bukan begitu caranya. hari pertama langsung bikin surat Ya selamatan itu untuk dia. Ya, jadi janganlah sampai kemenangan pilpres ya penunjukan sebagai menteri itu diterima sebagai satu kemenangan. Itu adalah amanah. iya. Ya, jadi jangan kita berpesta. Iya, Ya, itu jangan sampai ada kesan pembagian jabatan-jabatan itu seperti pembagian pampasan perang. iya. Ya, pembagian hasil rampasan perang. Tidak begitu. Itu yang rasanya salah satu yang paling menggelisahkan bagi saya, Prof, di proses kemarin penyusunan kabinet itu. Bagaimana waktu dipanggil ke Ya, mana Kertanegara itu kayak parade mode gitu, artis penerima anugerah apa gitu. iya, karena Oh, karena bagi kita itu melihat jabatan itu bukan dari segi tanggung jawabnya dan bebannya, tapi melihat pada peluangnya untuk berbuat, bisa baik, bisa buruk, ya. Tapi lebih pada gengsinya, kedudukan khususnya dalam masyarakat. Karena kalau begini, kalau misalnya gini ya, katakanlah yang dipanggil itu di bidang tertentu, dia orang terhebatnya di Indonesia misalnya, paling pakar di bidang transportasi misalnya, dia dipanggil jadi menteri perhubungan, itu mungkin akan jadi excited gitu kan. ya, Kayak misalnya dulu di 2014 ada Ignatius Jonan gitu ya, udah tahu prestasinya di KAI, kemudian dipanggil jadi Menhub, itu kan orang ada optimisme gitu. Lah kemarin tuh kayaknya ya, rasanya ini betul, diplot di bidang apa, ini nggak menimbulkan excited di publik betul, bahwa betul. ini Jadi akan punya sebenarnya kompetensi atau punya yang kapasitas yang cukup. masyarakat mempertanyakan dimulai dari jumlahnya yang terlalu besar itu. Ini mau tidak mau Anda harus mengatakan ini terlalu besar. Jadi sejak Orde Baru sampai hari ini belum pernah ada kabinet sebesar ini. Iya. Yang kedua, belum pernah terjadi semua kementerian punya wakil. Ada lebih dari satu lagi wakilnya. Kemudian belum pernah terjadi menteri koordinator itu sedemikian besar. Di zaman Bung Karno iya, 100 menteri. Tapi Kabinet 100 menteri. sejak Pak Harto sampai dengan kemarin, Jokowi pun tidak ada penambahan jumlah Menko. Gitu. Jadi ini soal manajemen lagi, kembali pada soal manajemen. Dan bagaimana mengatur koordinasi di antara Menko itu. Jangan-jangan ada kementerian yang harus dikoordinasikan oleh dua Menko. Atau sebaliknya, ada satu Menko yang mengkoordinasikan terlalu banyak. Ini semua perlu kita monitor. Nah, bagaimana nanti mekanisme komunikasi antara Menko-Menko ini dengan menteri-menterinya dan antara Menko-Menko ini dengan presiden dan wakil presiden. Ini kan belum jelas bagaimana pola kerjanya nanti. Apakah presiden akan mempercayakan penuh pada Menko untuk mengambil keputusan akhir? Dan bagaimana memonitor dan mensupervisi Menko-Menko itu? Bagaimana Menko-Menko itu mensupervisi menteri-menteri di bawahnya dan seterusnya? Ini kembali pada manajemen. Persoalan besar kita di Indonesia adalah manajemen. Manajemen pemerintahan kita berantakan. Belum lagi ada semacam, ya ini mau nggak mau publik akhirnya menyimpulkan seperti itu kan, Menko ini jatahnya partai gitu kan. Nah kalau menteri koordinator dan menteri teknisnya dari beda partai, gimana cara membedakan Nah, itu ininya dia. nanti? Jadi, itu seharusnya sudah harus dilupakan gitu. Makanya Jadi sebenarnya ini sangat sederhana tapi susah diwujudkan. Orang-orang partai itu ketika sudah didudukkan dalam jabatan publik, maka dia harus meninggalkan kepentingan partainya. Dia bekerja untuk publik. sebenarnya kan ada cara yang paling gampang, Prof. Ya disuruh mundur aja dari partainya. Ya seharusnya. Iya kan? Karena dulu misalnya logik kenapa sipil nggak boleh, militer nggak boleh menduduki jabatan sipil adalah ya karena akan terjadi dualisme tadi. Kalau mau ya gampang aja, ya udah tinggalkan aja jabatan militernya gitu kan, kembali jadi orang sipil gitu. Ya, Partai kenapa nggak seperti itu dalam konteks birokrasi itu pemerintahan? sesuatu beban juga ya. Jadi partai politik ini
Zaman Bung Karno sudah begitu. Harusnya Jadi seperti itu ya. begitu dulu, bagaimana membuat partai politik itu, begitu dia masuk ke jabatan publik, dia meninggalkan kepentingan partainya, dia bekerja untuk publik. Jadi partai itu hanya perantara saja. Jangan sampai setelah duduk dalam jabatan publik pun masih mengabdi pada partai. Ya, itu ada kan statementnya itu, salah satu presiden Amerika kalau saya tidak salah itu. When my loyalty to Loyalty my to the country begin, began, my my loyalty loyalty to to my my party party ends. ends. Itu dan itu dibuktikan di Amerika Ya, begitu. ya, ya. Mereka begitu, bukan ngomong kosong, dia buktikan itu. Ya, jadi partai betul-betul di sana itu tidak berperan banyak dalam proses pemerintahan. Ya. Dia hanya berperan dalam proses pencalonan calon pemimpin pemerintahan. Presiden, gubernur, dan segala macam itu. Harus Partai udah selesai. dibangun nuansa non partisan gitu ya dalam situasi kabinet. Harus non partisan. Kebijakan ini kan negara. Anda itu mengurus negara. Kalau mau partisan ya di parlemen kan gitu. Di parlemen. Ruangannya Di sana. parlemen pun sebenarnya tidak murni partisan. Di parlemen dia bekerja untuk kepentingan rakyat. Bisa saja di daerah pemilihan di mana dia punya partai kecil, tapi dia harus mengarahkan supaya proyek ada di sana, karena di sana ada masalah yang harus diatasi. Yeah. Jadi di parlemen pun tidak murni mewakili partai, Pak. Tetap dia mewakili rakyat. Gitu. Jadi partai itu betul-betul hanya instrumental, dalam arti dia adalah wahana menuju pada satu posisi. Setelah duduk dalam posisi publik itu, maka dia harus lepas ikatan dengan partai dalam pengertian tidak lagi mengikuti perintah partai. Ya, dia mengikuti hati nuraninya. Ini yang memerlukan nanti satu proses untuk melahirkan orang-orang besar. Orang-orang yang memang mencintai rakyat, bukan mencintai partainya. Ya, partai itu hanya alat saja. Jangan terlalu dibesar-besarkan itu partai. Dia penting. Dia itu penting, tapi dia tidak merupakan acuan pokok untuk bertindak setelah Anda duduk dalam jabatan publik. Jabatan publik itu harus betul-betul kita jaga, itu amanah. Amanah. Beda dengan amanah partai. Ya. Kalau Anda jadi ketua cabang partai di sesuatu daerah, Anda harus taat pada pimpinan yang lebih tinggi. Tapi kalau Anda anggota DPR atau DPRD, Anda tidak selalu harus taat pada partai. Kalau partainya tidak memberi arah yang sesuai atau sejalan dengan kepentingan rakyat. Ya, harus selalu konstituen yang di ini kan. Betul. Itu bagi kami mungkin ya generasi yang ngalamin transisi saat itu mungkin agak jelas secara konsep. Tapi hari ini praktek-praktek karena memang sudah dicontohkan seperti itu kan rasanya sulit sekali untuk kemudian dilepaskan. Bahkan tidak hanya di level menteri kan, seolah-olah kemudian hari ini jabatan teknokratis itu diperluas menjadi jatahnya partai, dan ini kan sampai di ketua kepala direktur BUMN, komisaris macam-macam, yang itu sebenarnya kan secara ini kan sangat menggelisahkan karena selain teknokratisnya jadi hilang, kata yang dulu itu sangat kuat di reformasi, nepotisme itu kan kemudian menjadi, kita kan nggak ada merit system lagi gitu. Sudah itu dalam mata pelajaran pun sudah berkurang itu. Makanya kalau saya apalagi dalam praktek. Saya membayangkan di realnya seperti itu. Dan ini sangat berbahaya, Pak. Tren ini sangat berbahaya. Karena lama-kelamaan kita menjadi berkompromi dengan kenyataan ini dan membenarkan bahwa sikap partai seperti itu adalah sesuatu yang bisa diterima. Seharusnya kan ada resistensi terhadap itu. Iya. Harus ada satu batas di mana partai bisa mendiktekan keinginannya, ya, dan di mana pejabat publik bisa mengatakan saya tidak ikut partai karena ada kepentingan besar yang harus kita perjuangkan. Kita ini amanah. Jadi ini semua memerlukan satu internal education di lingkungan partai sendiri. Kalau di demokrasi kan ya check and balance itu kan itu. Kalau nggak ada yang ngecek, kalau nggak ada yang mengimbangi, kalau nggak ada yang mengcounter. Ya. Jadi balance itu adalah hasil dari check. Ya, kalau tidak ada check, tidak ada balance. Makanya, ya, jadi balance itu adalah satu titik keseimbangan, titik pertemuan nilai-nilai di mana keputusan-keputusan itu diambil objektif untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan negara. Kayaknya mau dicek aja takut kan gitu kan. Nah itu dia. Suara-suara untuk kemudian melakukan yang bisa memungkinkan melakukan cek itu kan kayak mau jadi dilemahkan. Cek itu harus menjadi
tradisi masyarakat. Itu dalam teori disebut tuh kita memerlukan active citizen, warga negara yang aktif, yang terus-menerus memonitor, yang terus-menerus peduli pada kepentingan publik. Jangan sampai warga negaranya menjadi inaktif. Harus aktif terus. Ya, walaupun itu tidak harus dengan manifestasi demonstrasi. Saya tidak terlalu comfortable dengan selalu ada demonstrasi. Ya, jadi opini publik yang terbentuk melalui media-media itu yang diseleksi secara baik itu jauh lebih Iya, ya. elegan menurut saya daripada demo-demo. Paling Ya, enggak mungkin lebih artikulatif kan gitu kan ya betul. Jadi penyampaiannya. kita memerlukan satu komunitas-komunitas yang lebih cerdas, komunitas-komunitas yang lebih peduli pada public opini, pada kepekaan terhadap opini yang berbeda, terutama dari sudut pandang pemerintah atau penguasa. Jangan dibenci, jangan dibenci itu orang-orang yang berbeda pendapat. Jangan dimusuhi, apalagi ditangkap. Itu zolim itu. Ya, jadi kita memerlukan manusia setengah dewa untuk jadi pemimpin. Kalau manusia biasa repot. Ya, manusia mau mengalah, manusia yang mau terbuka menampung aspirasi, manusia yang dengan jiwa besar mengoreksi sesuatu kesalahan. Ya, bahkan dulu dalam pidato-pidato saya ketika saya masih rektor, saya berpesan kepada alumni-alumni saya kalau wisuda itu, kamu semua saya bilang, kalau jadi pemimpin, kalau kamu berjanji sesuatu untuk dilakukan kepada publik, maka kamu harus memenuhi janjimu itu. Dan kalau setelah beberapa waktu kau terbukti tidak bisa memenuhi janjimu itu, maka kamu harus bicara kepada publik, menjelaskan mengapa janjimu itu tidak bisa dilaksanakan. Kasih alasan. Kasih alasan. Jangan sampai kau ngawur begitu, ngacir begitu saja. Ya. Jadi janji-janji itu, program-program itu, kalau gagal harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab. Ya. Hanya dengan itu rakyat bisa diminta ketaatannya. Timbal Itu dalam baliknya seperti itu ya. Itu dalam teori tentara. Ini Pak Prabowo kan tentara. Pak Prabowo ini tentara. Jadi harus saya ingatkan ya, doktrin tentara itu begini. Tentara itu kan sudah menyerahkan nyawanya pada negara. Ya. Jadi tentara itu dalam hatinya tuh kalau dalam perang dia sudah tahu untuk apa dia mati. Tentara itu harus tahu untuk apa dia mati. Karena itu dia maju terus. Sudah siap kan? Ya, dia harus tahu. Nah, kalau ini kita konversi dalam kehidupan non tentara, maka formulanya begini. Kalau rakyat masih menderita, kalau rakyat masih mengalami kesulitan, kalau rakyat masih mengalami hambatan-hambatan di sana sini, maka rakyat harus tahu kenapa dia masih sulit. Berapa lama dia akan menunggu kesulitan itu berakhir. Jangan dia menunggu tanpa harapan. Itu. Ini memerlukan satu penterjemahan ke dalam kebijakan-kebijakan. Rakyat kita tuh siap menderita. Rakyat kita tuh siap susah. Tapi mereka harus tahu untuk apa mereka susah dan berapa lama lagi mereka akan susah. Jangan itu kesusahan menjadi warisan kepada anak cucu mereka gitu loh. Nah, ini yang harus dijawab oleh pemerintah. Oleh negara. Karena rakyat dan negara ini kan satu kesatuan. Ya, jangan sampai negaranya ini macam-macam tindakan aparaturnya, rakyatnya tidak tahu apa hasil yang akan mereka peroleh. Yang menjadi pejabat seolah-olah sedang mencapai surga, tapi rakyatnya kemudian nggak jelas keluar dari kubangan. Ya, walaupun saya tahu bahwa memang itu yang namanya rakyat itu memang sudah nasibnya. Nasibnya kan bergantung. Apapun hasil dari pekerjaan negara dan pemerintah itu harus mereka terima. Ya, tapi mereka kan sebagai warga negara punya hak untuk bertanya. Berhak untuk komplain. Berhak untuk membangkang sebenarnya. Tapi itu pada puncak ketidakpuasan. Jadi pembangkangan itu adalah hak. Social disobedience, political disobedience itu. Public disobedience itu adalah hak yang paling terakhir yang bisa dilakukan oleh rakyat ketika mereka sudah mencapai puncak dari frustrasi dan ketidakyakinan itu. Iya. Hingga kemudian harusnya pemerintah siapapun mereka tidak lagi anti suara-suara yang karena semakin mereka anti maka akan menuju ke arah itu kan semakin lekat. Jadi misi saya itu dengan teman-teman ya, teman-teman ilmu pemerintahan itu, kita kan di ilmu pemerintahan ini punya
asosiasi, punya organisasi. Namanya Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, MIPI. MIPI ini tugasnya adalah mensosialisasikan kepada publik apa itu arti daripada pemerintah yang baik. Mereka harus tahu pemerintah yang baik itu apa ciri-cirinya, apa indikasinya. Ah, karena dengan memahami pemerintah yang baik, mereka bisa melihat apakah pemerintahan kita ini masih baik apa tidak. Dan mereka pun tidak tahu yang mana yang baik dan yang buruk. Minimal kita mensosialisasikan kepada masyarakat, ini loh pemerintah yang baik yang merupakan hakmu. Ya, terserah kamu, tapi ini kami beri kamu instrumen untuk menilai. Ya, bahwa pemerintah yang baik itu seperti ini. Kalau tidak begini, pemerintahannya buruk. Itu tugas kami, menginternalisasi dan sosialisasi makna dari pemerintah yang baik itu. Sedikit agak melompat Prof ke, kalau bisa dibilang kepakaran awal Prof Rias, pakar otonomi daerah gitu ya. Saya ingat salah satu imajinasi yang tercipta di generasi kami saat itu ketika melewati reformasi dan Prof Rias memperkenalkan otonomi daerah, maka kepemimpinan yang baik tadi ketika kekuasaan ini sudah tidak lagi disentralkan di pusat, akan terdistribusi di kabupaten kota yang jumlahnya saat itu sekitar 430-an. Maka setiap 5 tahun sekali kita akan ditawarkan satu etalase besar 430 model kepemimpinan yang itu Ya, akan saling bisa kita bandingkan, mana yang lebih baik, mana yang kurang, mana yang paling bisa dicontoh, mana yang bisa kita harus tinggalkan itu. Hari ini kan rasanya otonomi daerah tidak lagi dilihat dari sisi itunya, tapi dari sisi hiruk pikuknya pilkada yang kemudian justru lagi-lagi hanya mereplikasi dari kegaduhan yang ada di tingkat pusat itu. Bahkan politik-politik yang ada di tingkat pusat juga akhirnya terbawa semua ke daerah. Sekarang memilih itu tidak lagi karena kemudian tahu kenal sama calon pemimpinnya, ya. tapi lebih banyak pada mau ngasih apa gitu kan ininya. Apa berapa uang yang bisa diterima gitu. Ini kan Itu dia. semakin menggelisahkan. Nah ini bagi Prof Dias bagaimana cara, ya beri kami gambaran sedikit lah kira-kira untuk apa otonomi daerah ini masih relevan untuk kita idealkan Itu yang saya tidak mau jawab. Ya, karena kalau saya jawab tidak enak gitu. Jadi begini ya. Otonomi daerah itu dalam imajinasi kami yang merancang itu dulu, itu paling lambat 10 sampai 20 tahun, paling lambat 20 tahun itu kesejahteraan itu sudah merata dan Indonesia semakin maju. Mengapa? Sebentar, Karena kalau di timeline kan berarti 20 tahun itu harusnya tahun 2019 kemarin ya, sudah ya, tercapai. seharusnya. Tapi sampai sekarang kan masih terseok-seok. 25 tahun Kenapa? kemudian. Ada distorsi-distorsi dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Distorsi pertama dari pemerintahan daerah yang tidak bisa maksimal itu adalah adanya politik resentralisasi. Pemerintah pusat menarik kembali kewenangan yang dahulunya sudah diletakkan ke daerah, ditarik kembali ke pusat. Sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan dan kelumpuhan-kelumpuhan. Belum maksimal kita memberdayakan daerah, kita sudah tarik kembali. Itu distorsi yang pertama. Distorsi yang kedua adalah pilkada yang tidak bisa menghindari politik uang yang Anda gambarkan itu. Jadi seolah-olah tidak ada cara lain untuk menang kecuali menggunakan uang. Ini distorsi yang kedua. Sehingga mustahil dengan politik uang itu kita mendapatkan pemimpin yang baik. Mustahil. Basisnya kan cuma dua kalau pilkada sekarang itu. Kalau popularitas, yang kedua uang. Nah, popularitas ini menghasilkan pelawak jadi pemimpin. Ya, uang ini menghasilkan orang yang punya uang atau yang dipasokin uang oleh para pemasok itu yang akan menang. Dua-duanya ini tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Tidak mengerti apa yang harus dia kerjakan. Tidak mengerti prioritasnya. Makanya korupsi di mana-mana. Sekarang hampir semua daerah, ya tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, itu ada perwakilan-perwakilan mereka di penjara-penjara karena korupsi. Sekarang di Malang itu tahun 2019 satu anggota DPRD itu satu DPRD itu hanya nyisa 3 orang, bro. Ada, pernah juga begitu di beberapa daerah ada begitu. Ya, jadi ini semua tidak malu. Dulu kan ini pikiran saya dulu ya, dengan mengembalikan hak memilih itu kepada daerah. Dulu kan daerah itu kan tidak bisa memilih sendiri.
Jadi DPRD itu sebelum bikin pemilihan kepala daerah DPRD itu harus mengajukan nama dulu ke Iya, pusat. Waktu itu kan saya disetujui. dijemput karena saya yang mengatur itu semua. Saya yang menangani semua itu. Mengajukan 5 nama, turun 3 itulah mereka pilih. Nah, dengan ini sekarang kan mereka pilih sendiri. Ya, pikiran saya dulu begini. Kalau daerah memilih sendiri pemimpinnya, maka pemimpin itu kan harus bersifat lokal. Sebagian besar nanti adalah orang setempat. Iya. Kalau orang setempat itu yang jadi kepala daerah, dia kan dikenal oleh semua orang, sampai anak-anak kenal dia. Pastilah dia takut melakukan kesalahan, apalagi korupsi. Korupsi itu kan mencuri. Masa ada orang mau mencuri di kampungnya sendiri? Iya. Kan ketahuan, malu dong. Memper- Makanya saya mengatakan dengan pengembalian hak memilih itu kepada daerah, maka insya Allah pemimpin-pemimpin dipilih itu akan amanah. Karena mereka takut dan malu berbuat kesalahan di kampungnya sendiri. di kampungnya sendiri. Saya terinspirasi dari kebiasaan orang-orang Makassar, orang Bugis Makassar. Orang Bugis Makassar itu bisa jadi jahat kalau dia di luar. Ya, terutama di Jakarta tahun-tahun 60-an 70-an. Itu pemimpin-pemimpin preman itu sebelum ada Madura, ada Nakal lah, Batak Prof, jangan itu jahat, Makassar. nakal lah gitu. Ya, Makassar sudah duluan. Jadi orang-orang Makassar itu banyak yang nakal di Jakarta, yang jadi penodong, perampok, apa itu, karena dia jauh dari kampungnya. Ini orang-orang kalau pulang kampung, Pak, itu alim semua. Dia tidak mau ketahuan bahwa dia itu jahat di Jakarta. Ya, Kalau mau kelihatan jadi jahat ya di kampung lain gitu. ya, dia tidak bisa ketahuan. Dia tutup rapat itu. Nah sekarang kok ada orang bikin kejahatan di kampungnya sendiri, apa nggak malu gitu? Nah, ini yang di luar persepsi saya, di luar dugaan saya itu terjadi. Tapi ini otonomi daerah itu adalah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk membangun dirinya sendiri, untuk menentukan prioritas mereka, untuk menentukan apa-apa saja yang mereka butuhkan untuk dibangun. Ya, karena dulu itu tidak bisa merencanakan sendiri pembangunan. Iya. Jadi ketika sebelum reformasi itu, yang namanya Bapeda itu di daerah, itu kan tidak merancang sendiri pembangunan. Mereka itu mensinkronisasikan proyek-proyek Dari pusat pusat. yang dimasukkan ke daerah. Impres-impres itu. Iya. Itu tugasnya mereka. Dia tidak merancang yang murni. Nah, dengan adanya otonomi itu kita mengharap mereka merancang sendiri. Banyak kita beri mereka sumber keuangan. Kita beri mereka kewenangan-kewenangan. Karena otonomi itu hanya bergerak dengan 2 faktor. Faktor kewenangan dan kedua faktor sumber dana. Perdana. Itu. Kalau dua-duanya ini tidak cukup, tidak bisa kita harapkan pembangunan yang mandiri di daerah. Nah, ini tugas pemerintah pusat adalah mensupervisi, membantu mereka, mengawasi mereka agar tetap dalam track yang benar dalam otonomi. Itu tugasnya pemerintah pusat. Ini gagal dilaksanakan. Gagal dilaksanakan, kemudian ada perubahan-perubahan dalam sistem dengan ada pemilihan langsung itu yang mungkin niatnya baik, tapi kemudian menghasilkan apa yang Anda sudah lihat sekarang. Jadi memang distorsinya itu agak berat. Tapi saya yakin bahwa kalau daerah itu diberi kesempatan membangun dirinya, diberi sumber dana yang cukup, dan diberi kewenangan yang cukup, mereka akan berlomba-lomba memajukan dirinya sendiri. Indonesia tidak mungkin dibangun secara sentral. Tidak Karena bisa, Pak. Ini kalau terlalu luas, terlalu kompleks. kalau saya masih sepakat, Prof, dengan semangat besarnya. Saya nggak ada putus harapan karena lagi-lagi kita terlalu besar, memang besar sekali untuk kemudian diatur secara tersentral. Rasanya nggak ada bangsa semajemuk kita, Nggak. baik dari sisi sebaran geografis maupun sebaran sosiokultural, sehingga kemudian pilihan federalisme mini ala otonomi daerah seperti yang digagas Prof. Reyes itu memang menjadi keniscayaan. Masalahnya kemudian di detailnya lagi-lagi. Ada misalnya hal yang justru selama ini menurut saya menjadi banyak kunci dari berbagai macam, ya katakanlah, kerusakan di sisi ekonomi dan lingkungan. Misalnya tentang hak untuk pengelolaan hutan dan sumber daya Ya, pertambangan misalnya. Itu kan sebenarnya masih ada semacam, lagi-lagi ketika itu masih ditangani pusat, maka kearifan-kearifan lokal, kearifan-kearifan suku dan masyarakat adat di sekitar situ, pengelolaan sumber daya yang ada di situ tidak ada peran sama sekali gitu loh. Hal seperti itu kan yang justru kemudian
masih belum selesai kita kemudian Ya, mendeskripsikan atau mendetailkan sebenarnya mau yang seperti apa otonomi daerah. ya, Nah, harapan saya sebenarnya justru 25 tahun ini, 25 tahunnya Edison ketika bikin lampu itu kan, ini lampu yang ke-99, ke-999 gitu. Karena baru lampu yang ke-1000 nanti iya betul. yang berhasil gitu kan. Bayangan saya mudah-mudahan itu ya 25 tahun ini ujian kita gagal yang nanti. Ini tidak pernah kita evaluasi. Iya, makanya Belum pernah dievaluasi. Ini otonomi sejauh mana ini? Di mana gagalnya, di mana berhasilnya. kalau mau Jadi perubahan apanya jadi ya? memang ini sesuatu yang sudah mubazir 20 tahun itu tidak merasakan peningkatan dalam kualitas kesejahteraan ya. Jadi mesti diperiksa apa yang salah di situ. Kita harus jujur itu. Nah, dulu bayangan kita setelah 20 tahun itu paling lama 20 tahun, kita sudah melihat fakta-fakta mengenai perubahan kualitas hidup masyarakat. Karena begini, kualitas hidup masyarakat itu harus kita evaluasi pada level yang paling rendah. Ya, jadi jangan melihat kemajuan masyarakat itu dari kelas menengah. Berapa banyak kelas menengah? Yang sekarang orang jadi prihatin kan karena banyak kelas menengah yang jatuh miskin. Sebenarnya ukuran kesejahteraan itu adalah lapisan masyarakat paling bawah itu kualitasnya seperti apa. Iya. Apa pekerjaan paling rendah di Indonesia? Kan ketahuan. Buruh tani, atau nelayan, buruh bangunan infrastruktur, apalagi pembantu rumah tangga, apa itu kan kondisinya masih sama dengan zaman penjajahan kan, cuma jumlahnya saja yang berbeda mungkin ya. Nah, ini yang harus kita fokus, dan itu adalah tugas pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak mungkin menangani semua ini. Pemerintah daerah yang paling tahu di mana kantong-kantong kemiskinan itu, di mana kantong-kantong pengangguran itu, dan mereka harus tahu merencanakan bagaimana mengatasi itu. Makanya orang-orang pintar harus kumpul ke daerah, bukan ngumpul di Jakarta. Ya, mereka yang harus menggunakan kemampuannya maksimal untuk mencari solusi atas masalah-masalah di daerah itu. Solusi itu ada di daerah, bukan di Jakarta. Jadi memang Anda memerlukan satu model pemerintahan yang otonom, yang memungkinkan mereka bisa mengatasi masalah-masalahnya sendiri. Tidak mungkin dikendalikan dari Jakarta. Itu hayalan dan pasti gagalnya. Ya, sekarang bagaimana mengoptimalkan peran pemerintah daerah dengan sumber dana yang cukup kita berikan kepada mereka. Lalu diawasi. Memang pengawasan penting. Itulah tugasnya pemerintah pusat. Pemerintah yang lebih tinggi untuk provinsi terhadap kabupaten. Pengawasan dan supervisi. Ini memerlukan juga keahlian sendiri. Nah, jadi ini kalau bicara mengenai itu ya, rasa-rasanya pemerintah harus dibongkar semua dari awal. Ya, karena dalam hal menyatukan persepsi pun itu belum ketemu. Belum ketemu. Orang-orang Jakarta kan itu sudah terbentuk visinya dari dahulu kala, itu merasa dirinya itu raja semua. Itu kalau ke daerah pejabat-pejabat itu harus dilayani seperti raja. Itu tidak begitu. Mereka itu datang sebagai supervisor, sebagai pengawas. Ya, melihat apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibantu, apa. Itu memindahkan kewenangan ke daerah dulu, Pak. Setengah mati saya, Pak. Itu berunding dengan kementerian-kementerian, Pak, untuk mengalihkan kewenangan itu tidak gampang. Ya, bagaimana pertambangan melepaskan kewenangan kan sama melepaskan anggaran, melepaskan dana. Saya dulu itu diplomasinya luar biasa, berat sekali. Bagaimana meyakinkan Kementerian Pertambangan waktu itu ya, supaya kewenangan ini pertambangan pertambangan bisa dilaksanakan, ya, bisa dilaksanakan oleh daerah. Pertambangan non minyak dan non gas dan non nuklir atau apa gitu ya. Semua itu harus diserahkan ke daerah. Itu tidak gampang. Meminta supaya hutan produksi, pengelolaan hutan produksi diserahkan ke daerah. Itu saya dengan Menteri Kehutanan waktu itu, masih menteri muda itu waktu istilahnya, siapa lagi namanya, Pak ini dari PKS. Lupa saya juga tiba-tiba. Ya, itu saya rundinya berhari-hari untuk bisa setuju itu. Jadi semua itu prosesnya tidak gampang. Tidak gampang. Sekarang itu ditarik begitu saja oleh pemerintah pusat. Sekarang kewenangan pertambangan sampai pada pertambangan kerikil dan pasir pun tidak bisa diurus oleh kabupaten. Pengelolaan laut 10 meter pun dari pantai tidak bisa diurus oleh provinsi. Itu salah oleh kabupaten dan provinsi. Salah satunya yang saya paling ini, kewenangan laut itu, Bro. Luar biasa. Kita itu
gagal memahami luas wilayah kita. Saya lupa siapa yang mengistilahkan, Indonesia itu wilayah lautan yang batasnya dari sini ke sini, yang di dalamnya banyak pulau-pulau gitu. Bukan Pulau Jawa, di luarnya Ya, 12 bukan. mil laut itu. Nah, masalahnya kan kemudian dengan pembagian kewenangan itu, daerah nggak punya kewenangan eksplorasi sama sekali untuk wilayahnya ini. Dulu kan ada batasnya, kabupaten sekian mil, provinsi sekian mil. Waktu itu pikiran saya cuma sederhana. Pertama, Peralatan. supaya pemberdayaan nelayan itu bisa dikelola oleh kabupaten, Iya, oleh kota, dengan garis oleh pantai kita provinsi. yang Ya, sektor pertambangan di batas itu bisa dinikmati oleh provinsi terutama karena dia punya itu kan jangkauannya lebih jauh keluar itu. Mencegah pemboman ikan, mencegah pencemaran, mengawasi lingkungan Iya, kelautan. iya, Sekarang semua kewenangan itu tidak ada. iya. Dan ketika kewenangan itu tidak ada, maka keinginan untuk ikut merawat, keinginan untuk terlibat Nggak ada. nggak ada. Di sektor kehutanan aja, ini kan sudah banyak komplain toh. Kan kewenangan di bidang kehutanan dicabut gitu. Tapi kalau hutan terbakar, mereka tugasnya memadamkan gitu. Iya. Mereka yang dituntut kalau tidak bisa Yang cekatan. agak konyol, misalnya di daerah saya di Malang itu ada pemukiman yang itu di seberangnya hutan sana. Nah, jalannya itu kan jalannya kabupaten. Kalau ini hutannya nggak ikut ini. Tapi kalau jalannya rusak, teriak-teriak ini ya kabupaten. Memang repot. Jadi mengurus Indonesia memang tidak gampang, Pak. Tidak bisa dengan petentang-petentang aja karena Anda petinggi partai, karena Anda kader partai, menang partaimu dan segala macam. Lalu Anda berhak mengelola pemerintahan. Iya. Tetap pemerintah itu harus kompeten. Sepakat, Bro. Karena harus ada kompetensi, harus ada integritas supaya dedikasinya itu bisa kita nikmati. Kalau pemerintahnya tidak berdedikasi, kompetensinya tidak cukup, apa yang Anda nikmati dari pemerintahan ini? kompetensi nggak ada, integritas Jangan lemah. sampai pemerintahan menjadi beban. Jangan jadi beban buat rakyat itu loh. Rakyat yang harus jadi beban bagi pemerintah, bukan dibalik gitu. Jangan rakyat yang terbebani. Nah, ini semua memang memerlukan satu pembicaraan yang terbuka dan belak-belakan itu oleh para ahli. Ya. Dan mudah-mudahan forum kecil ini, forum di pojokan dunia medsos ini menjadi salah satu sumbangsih kita gitu ya, Prof ya, untuk kemudian menyuarakan itu, karena kami berharap Prof Dias nggak kapok untuk ke sini karena Insya Allah. saya masih banyak sekali yang mau digali, Prof. Tadi sekilas itu misalnya disebutkan, bagi pemirsa mungkin yang belum tahu, Prof Dias ini salah satu seorang yang mungkin agak unik di Indonesia karena menapaki jenjang karir birokrasi yang hampir lengkap gitu ya. Jadi kalau tangganya itu kayaknya dari anak tangga terbawah, dari staf kelurahan sampai jadi menteri, lintas kepemimpinan, lintas presiden, artinya pasti tidak partisan dalam tanda petik secara ketat gitu ya. Juga lintas sektor pemerintahan, pernah di legislatif, pernah di eksekutif, juga pernah di legislatif. Tapi Satu juga periode di DPR. Satu periode DPR, satu periode sebagai one team press. Satu periode sebagai one team press. Tapi juga ada yang menurut saya paling unik di posisi jenengan adalah praktisi yang kemudian dikuatkan dengan landasan teoritisi yang cukup mumpuni gitu kan. Tidak hanya dari pendidikan di dalam negeri, tapi S2 dan S3-nya di luar, dan itu kemudian diafirmasi sebagai rektor dari lembaga pendidikan ilmu pemerintahan, artinya lembaga pendidikan yang memang paling prestisius di Indonesia untuk mengajarkan ilmu-ilmu pemerintahan kepada para praktisi pemerintahan itu. Yang itu kemudian diafirmasi lagi, masuk ke dalam menjadi birokrat gitu kan, menjadi dirjen saya dirjen PUOT gitu ya, kemudian menjadi sekjen Depdagri ya. Di momen-momen yang saat itu justru kita sedang melaksanakan proses transisi dari kepemimpinan, sehingga kemudian saya membayangkan, Prof, khasanah pengalaman dan pengetahuan yang dilewati di masa-masa itu, menurut saya harus ada yang melestarikan gitu, harus ada yang merawat untuk kemudian itu ditransferkan, karena keputusan itu kan tidak berada di ruang hampa gitu kan. Betul. Itu kan didasarkan pada berbagai macam narasi, berbagai macam. Nggak mudah-mudahan nanti masih ada kesempatan dan
eh, ya masih mau untuk datang lagi ke sini untuk kita Insya Allah. coba gali itu. Tapi yang terutama misi kita pertama ini ya kita coba kawal pemerintahan ini dengan sisi teknokratisnya. Ya, Kita mengkritik itu ada dasarnya, konstruktif, karena kemudian kita bukan hanya sekedar tukang nyinyir gitu, tapi memang ada kepakaran yang itu kemudian ya. bisa dilandaskan untuk itu. Gitu Saya happy mungkin. hari ini ketemu sama-sama orang Malang. Oh iya, alumni Malang Alumni tiga Malang. tahun ya, 2 tahun ya. Pernah tinggal di Malang minimal dan masih berkesan katanya dengan Malang. Saya tunggu nanti Sangat kita terkesan ya. jalan-jalan lagi Ya, Prof ya. ke Malang, nanti Oke. saya siap ngantar gitu ya. Baik, mungkin Oke. karena waktu kita terbatas Prof, kita cukupkan untuk kesempatan pertama ini kita sampai sekian. Kalau ada mau ditambahkan untuk closing? Oke. Terima kasih. Ya, ya, oke. Baik, saya Winarko Ngantiwani undur diri. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila.